puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kami yang ada di gereja, siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan, meskipun lewat online, tetapi saya yakin dan percaya, kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak untuk kami sembah pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Katakan sungguh besar setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Amin. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. mari sidang jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan iman percaya kita bahwa sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan
Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini untuk kami beribadah kepadamu ya Bapa. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing terbatas Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang haus dan rindu akan Engkau ya Bapa. Engkau yang memuaskan hati kami ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk kami berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau bekerja lebih lagi ya Tuhan. Sehingga yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang mulai lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang berkekurangan Tuhan Engkau limpahkan dengan berkat-berkat yang tercurah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Mari kita mau lebih lagi bergirang, bersorak, memuji nama Tuhan pada kesempatan ini. Meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi semangat kita tidak boleh padam untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan di bumi dan di surga. Haleluya. Katakan, Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. amin. Namanya berkuasa, pembebas
Yesus Kristus, puji Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarkan namanya. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dia ternama dan berjaya atas seluruh bumi. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kuasanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lagi terpujilah Tuhan. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Lagi. Yesus Allah perkasa. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Engkau yang disenangkan lewat puji-pujian kami pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami umat-umat-Mu Tuhan, menantikan waktu Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan firman-Mu membangkitkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari awal kembali kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengimani Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nanti dengan kasih Kristus, hamba Tuhan Stephen Tumbel masuk dalam doa firman Bapa di Tuhan. sorga, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu ada di dalam hikmat dan pengurapan Tuhan. Engkau menguasai kehidupan kami semua, baik kami di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami boleh duduk dengar sambil mendengarkan firman Allah. Kami boleh melihat lawatan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kami. Siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan dengar firman Allah dan tentunya kita semua dalam keadaan bersiap. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan dijamu dengan makanan rohani, firman Allah yang tentunya menguatkan iman dan membuat iman kita bertumbuh di hari-hari ini. Puji Tuhan, banyak pergumulan, persoalan, tapi kita percaya Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang luar biasa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, katakan haleluya ya. Saya berharap keadaan kita di pagi hari yang
baik yang penuh dengan berkat ini, keadaan kita dalam keadaan yang baik, sejahtera, sukacita, dan tetap bersemangat, bersyukur kepada Allah atas segala berkat Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita bilang haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lebih keras lagi katakan haleluya, haleluya ya. Kita sedang menikmati berkat firman Allah, ibadah pada saat ini melalui ibadah online via Facebook. Nanti sebentar sore link YouTube akan dibagikan ya, recorder untuk YouTube akan dibagikan sore hari. Puji Tuhan. Kita akan langsung lihat firman Allah. Saudara, kemarin kita lihat firman Tuhan beberapa minggu lalu, minggu kemarin karena saya mengangkat tema berkesinambungan selama bulan ini. Penting sekali kita beribadah karena ada rahasia di balik ibadah itu. Dan kenapa kita harus beribadah? Alasannya kita percaya. Ya, ini alasan yang paling dasar, karena nggak mungkin orang beribadah kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita harus beribadah? Kita melatih diri kita untuk tetap beribadah, karena latihan badani secara fisik ya akan mempengaruhi fisik, tetapi latihan rohani akan mempengaruhi kekekalan. Jadi semakin banyak kita beribadah, tentunya itu akan mempengaruhi kekekalan kita di kemudian hari. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, sehingga pertanyaan muncul, bagaimana ibadah pada saat ini? Ibadah di rumah tetap kita harus galangkan atau jalankan, karena ibadah itu harus dilakukan semakin dan segiat mungkin menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, sekarang kita melihat, kalau kemarin kita udah menikmati kuasa ibadah karena orang Israel mempercayai Tuhan. Salah satu yang dipercayai orang Israel kepada Allah karena Allah itu Allah yang berkuasa, dan salah satu kemakuasaan Tuhan dia adalah Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rafa, ya ada terjemahan lain Rope yang artinya dia adalah Allah yang memperbaiki, menjahit kembali dan menyembuhkan saya dan saudara. Kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 21. Kitab Yosua pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-45. Tetapi yang menjadi dasar untuk firman Allah ayat 45. Memulai membaca ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Yosua pasal 21, puji Tuhan. Memperhatikan saya membaca firman Allah pada saat ini, keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang, dengan bersumpah ya, kepada nenek moyang mereka, bahwa tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayatnya yang ke-45, kita membacanya sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Wah, ini saya rasa kita nggak janjian untuk siapin lagu, tetapi kalau kita melihat ini, saudara, mempelajari ini peristiwa penggenapan membutuhkan waktu. Ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 12 kepada Abraham, ini waktu masa lampau, panjang sekali. Kami menghitung kira-kira ada sekitar dari zaman Abraham sampai Yakub membawa anak-anaknya ada di tanah Mesir, karena Yusuf berkuasa di sana, itu membutuhkan waktu kurang lebih 200 tahun. Panjang sekali. 200 tahun lebih ya, 260 tahun. Kemudian Israel ada di Mesir diperbudak kurang lebih ada 400 tahun. Kemudian di padang gurun ada 40 tahun.
Jadi kalau kita melihat di sini membutuhkan waktu 600 sampai 700 tahun baru apa yang difirmankan Allah digenapi. Dan herannya dari semua yang dijanjikan oleh Allah, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Nah, dalam proses untuk penggenapan firman Allah ini tentunya Israel telah makan banyak pengalaman. Berjalan bersama dengan Tuhan, ada manis, ada pahitnya, ada susah, ada sedihnya, ada sakitnya, ada kematiannya, tetapi kesenangan juga ada, pemeliharaan Tuhan juga ada, jawaban-jawaban doa juga ada. Jadi semua seperti yang saya katakan bahwa ini adalah soal waktu saja. Dalam proses waktu itu banyak yang dirugikan, tetapi di satu sisi banyak juga yang diuntungkan. Dalam proses waktu juga banyak yang dikecewakan, rasa kecewa, rasa putus asa, dan banyak rasa yang dialami oleh orang Israel. Tetapi pengalaman tentang janji dari Allah ini akan tetap terus berjalan. Seperti apapun rasa yang dialami oleh orang Israel, ada yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, termasuk Musa yang tidak masuk Kanaan, tetapi bukan artinya dengan tidak masuknya Musa di tanah Kanaan janji Allah itu berhenti. Atau Abraham yang sudah menerima janji Tuhan itu dalam Kejadian 12 ketika Abraham dipanggil pada usia 175 tahun pulang kepada Tuhan, kemudian janji Allah dibatalkan. Tidak, saudara, janji Allah akan tetap berjalan sampai janji itu digenapi. Pada masa Yosua lah janji itu digenapi oleh Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang dijanjikan Allah yang tidak dipenuhi oleh Allah. Wah, ini luar biasa, saudara. Nah, apakah jadi pertanyaan kembali, apakah sesudah janji itu digenapi, dipenuhi, apakah Israel tidak akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit di kemudian hari? Wah, ini kita sudah lihat dalam pengalaman Israel. Kita sudah tahu sesudah kitab Yosua ada kitab hakim-hakim, artinya ada hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk menghakimi orang Israel. Sesudah hakim yang terakhir yaitu adalah Samuel, dan dia juga adalah nabi, masuk pada zaman raja. Raja yang diurapi oleh Samuel ada dua. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Daud. Masuk kepada raja-raja kemudian, anak Daud adalah Salomo, kemudian datang kepada Rehabeam. Kemudian pecahnya 12 kerajaan, 10 di utara, kemudian ada 2 di selatan. Nah, kita melihat di sini bahwa semua perjalanan iman itu harus berjalan di kemudian hari. Apakah ada kesulitan, pergumulan? Rupanya Alkitab menjawab banyak pergumulan, banyak kesulitan. Tetapi waktu Tuhan akan tetap terus berjalan, dia akan digenapi menurut atau sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Bisa jadi itu bukan di zaman kita, bisa jadi itu nanti di zaman generasi kita di kemudian hari, kita nggak tahu. Atau bisa saja pergumulan kita bisa dijawab dalam masa kita. Kita tidak mengerti, tetapi prosesnya begitu luar biasa. Coba kita lihat kitab Ulangan patsalnya yang ke-8. Ada kesaksian besar dari hamba Tuhan Yosua, dari hamba Tuhan Musa, ketika dia menyampaikan firman Allah kepada orang Israel untuk mengingatkan betapa baiknya Tuhan kepada mereka. Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-16. Ulangan patsalnya yang kedua, pasal 8 ayatnya yang kedua dan ayat 16. Saya akan membaca, saudara memperhatikan. Dari beberapa kalimat dari ayat ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan ayatnya yang ke-16. Ya, kalau saudara mau lihat di situ perikopnya bicara tentang bersyukur kepada Allah karena kebaikannya selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Nah, ayat 2 saya mulai. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Jadi mengingat akan seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan. Bahwa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah kehendak Tuhan. Dan Israel disuruh untuk mengingat, bahasa yang lain menghitung. Kata seorang yang diakui oleh dunia
seorang yang berpengaruh sampai kepada hari ini, Albert Einstein berkata, tidak semua yang berharga itu harus dihitung. Dan tidak semua yang dihitung itu adalah sesuatu yang berharga. Tidak semua yang berharga harus dihitung dan tidak semua yang dihitung itu adalah sesuatu yang berharga. Tetapi Israel diajak oleh Tuhan untuk mengingat kepada seluruh perjalanan yang telah mereka lakukan atas dasar kehendak Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, nah ini kita perhatikan, dengan maksud merendahkan hatimu, rendahkannya hatimu. Tujuannya adalah supaya hati kita direndahkan oleh Tuhan, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kadang perjalanan yang sulit yang kita tidak ngerti yang sedang kita tempuh ini membuat kita bertanya-tanya, Tuhan ada apa? Kenapa persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan bisa terjadi dalam hidup saya? Musa yang ngerti tentang kehendak Allah, dia berkata, Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan mencobai engkau? Bukan karena untuk merugikan kita, tapi Tuhan mau lihat apakah di dalam hatimu engkau mengasihi Tuhan, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, ada kata di dalam merendahkan. Nah ini saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-12, senada, ini lebih bagus lagi. Coba kita lihat dan kita akan bahas tentang kata direndahkan. Ulangan pasal 8 ayat 16 dikatakan, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ini ayat yang sama, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Ayat selanjutnya, hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya sebelum kita bahas tentang berbuat baik kepadamu, kita bahas dulu tentang kata direndahkan. Kata direndahkan ini mempunyai arti yang lebih besar. Ya, artinya di sini, kata direndahkannya artinya Tuhan membuat hati kita jadi kosong. Kata direndahkan ini membuat kita jadi kosong supaya Allah isi dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Tuhan mau supaya pengalaman yang ada di Mesir, pengalaman perbudakan itu dihapus, dan Tuhan mau supaya kekosongan yang baru ini diisi dengan perkataan-perkataan atau ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya Israel itu akan menikmati berkat dan kasih setia Allah. Nah, selain kata dikosongkan, ada juga kata yang lain, dilatih. Sama-sama bilang dilatih. Jadi kata direndahkan hatimu adalah mengosongkan hatimu dan dilatihnya dirimu. Nah, itulah sebabnya firman Allah kemarin, latihlah dirimu beribadah. Di tengah masa padang gurun, apakah Israel berhenti beribadah? Tidak, saudara. Ibadat jalan terus. Pasang bongkar kemah sembahyang Musa, orang Lewi dan para imam tetap melayani. Israel tetap mempersembahkan persembahan kewajiban mereka. Mereka dilatih supaya mereka mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya, untuk apa ibadah ini? Kenapa kita harus beribadah? Karena kita sedang dilatih oleh Allah. Kenapa? Tujuannya supaya kita menikmati berkat di dunia masa ini dan menikmati berkat di dunia di masa yang akan datang. Haleluya, saudara. Direndahkannya hatimu. Luar biasa ini ya. Pada akhirnya Tuhan berbuat baik kepadamu. Nah, kita coba sinkronkan dengan Yosua pasal 21 tadi, bahwa tidak ada semua yang dijanjikan Allah yang baik yang tidak digenapi, semua digenapi dan dipenuhi. Seorang penginjil yang terkenal di tahun 50-an, 60-an yang berkarya dengan luar biasa, Billy Graham, dia berkata bahwa saya telah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, saudara, dan dia berkata pada akhirnya saya menemukan semuanya adalah baik. Apakah karena dia hamba Tuhan? Enggak, karena dia mengerti kuasa dari firman Allah. Sekali lagi dia berkata, saya telah membaca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, dan pada akhirnya semuanya adalah baik.
Betapa orang-orang yang memahami firman Allah akan selalu mengamenkan bahwa firman itu ya dan amin. Karena bukan sekedar mendengar tetapi jadi pengalaman dalam kehidupan. Direndahkannya hatimu supaya diisi dengan firman. Dikosongkannya hatimu supaya diisi dengan pengalaman bersama dengan Allah. Dilatih diri kita supaya kita bisa ngerti tentang kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya kenapa? Karena ada kuasa di balik ibadah kita. Intip sebentar ya sebelum saya lanjut dengan pembahasan ini. Kita lihat di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-13. Ada beberapa perkataan Musa ketika Musa mengatakan kepada orang Israel, kalau ada anak-anakmu bertanya untuk ibadah ini, Anda harus jawab. Keluaran pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-14. Dan ayatnya yang ke-16. Ya, Keluaran pasal 13 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Ayat 15 itu kalau saudara baca itu cara mempersembahkan korban atau ibadah. Mari kita baca sama-sama. Keluaran pasal 13 ayat 14 dan ayat 16, 1, 2, 3. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat yang ke-16, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi kalau ada anak-anak nanya di kemudian hari, untuk apa saudara? Ya kita harus jawab, karena kebaikan Allah yang tak terkira. Kalau orang belum mengerti, kalau orang belum tahu, susah mereka menjalani kehidupan. Tapi bagi orang yang sudah mengalami betapa indahnya kuasa ibadah dan menikmati kuasa firman, waduh, orang akan semakin cari dan semakin giat melakukannya. Nah itulah sebabnya Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa tujuan selama 40 tahun engkau ada di tanah Mesir supaya Tuhan merendahkan hatimu. Apakah 40 tahun cukup buat Tuhan? Kenapa enggak 50 tahun, 60 tahun, atau 30 tahun saja, atau 20 tahun saja? Alkitab menceritakan di dalam kitab Bilangan, di situ ada peristiwa ketika mereka tidak percaya terhadap Tuhan, bahwa Tuhan memimpin mereka sampai di tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan limpah, susu dan madu. Tetapi kita melihat di situ bahwa karena orang Israel lebih mendengarkan perkataan 10 pengintai dibandingkan Yosua dan Kaleb 2 pengintai itu, maka selama pengintaian 40 hari itu, Tuhan hitung karena engkau bersungut-sungut kepada Allah, maka 40 hari jadi 40 tahun. Jadi memang ini karena ulah dari orang Israel yang bersungut atau berontak kepada Allah, sehingga Tuhan membuat perjalanan pengintaian 40 hari itu menjadi 40 tahun selama mereka akan berjalan di padang gurun. Nah itulah sebabnya saya katakan tadi, kenapa enggak 50 tahun, kenapa enggak 60 tahun, kenapa enggak 30 tahun? Allah hanya membalikan, karena mereka bersungut-sungut selama bersungut-sungut terhadap Musa, Yosua dan Kaleb, maka Tuhan membuat orang Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dari 40 hari pengintaian jadi 40 tahun dalam masa perjalanan untuk sampai di tanah Mesir. Nah, kenapa Tuhan melakukan itu? Tujuannya supaya direndahkannya hatimu, dikosongkan hatimu, dilatihlah dirimu. Ya kita sudah tahu bahwa dalam hidup kita, kenapa sekalipun orang sudah hebat, orang udah bisa, kenapa harus ada pelatih? Ya Alkitab mencatat di dalam kitab Galatia, surat Galatia, bahwa hukum Taurat itu adalah pelatih dalam hidup orang Israel.
Mereka dilatih dengan hukum Taurat supaya mereka dapat mengenal juru selamat yang nantinya akan datang. Tapi mereka tidak mau dilatih, saudara. Orang Israel. Sehingga mereka buta tidak mengenal Mesias yang sudah datang di masa Yesus dinyatakan sebagai Allah. Berwujud manusia. Mereka nggak ngerti karena mereka tidak mau dilatih dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang tanya apakah hukum Taurat ada maknanya, sangat besar maknanya tentunya. Tapi orang Israel nggak mau dilatih oleh Tuhan. Nah, petinju-petinju hebat yang bisa, yang hebat, yang luar biasa, kenapa harus ada pelatih? Padahal pelatih tidak sehebat dengan petinju. Karena kita udah tahu bahwa ada titik-titik tersendiri atau titik-titik tertentu dalam hidup kita, sebut sajalah titik buta. Ada kelemahan-kelemahan tertentu dalam hidup kita yang kita nggak bisa baca dengan mata kita sendiri. Yang kita nggak bisa mikirkan kesalahan saya ada di mana, kelemahan saya ada di mana. Hati kita tidak dapat mendeteksi kelemahan-kelemahan kita. Kita harus ada orang lain sebagai pelatih, penuntun dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun kita hebat, sekalipun kita jaya, sekalipun kita luar biasa, kita butuh orang lain untuk melatih. Sekalipun kita lebih hebat dari orang yang melatih saya dan saudara. Nah, itulah sebabnya betapa penting ada mentor-mentor tertentu dalam hidup kita. Saya semalam membaca kisah tentang Raja Saul di dalam 1 Samuel pasal 28. Itu mengerikan sekali. Dalam keadaan terjepit, Samuel ini bukannya mencari Tuhan. Memang Alkitab berkata dia sudah datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan gak jawab sama Samuel. Tapi Samuel bukannya berdiam diri, berdiam lebih bagus, di rumah lebih baik. Seperti anjuran pemerintah. Tapi Samuel, dia bertindak di luar dari kehendak Allah. Dia pergi kepada tukang peramal. Dia pergi kepada paranormal untuk memanggil Samuel yang sudah meninggal. Sudah mati, saudara. Nah, kadangkala dalam hidup kita ini ketika menghadapi persoalan, ada banyak di pikiran kita, terlintas di pikiran kita untuk minta tolong. Kita udah teringat nama ini, keluarga ini, orang ini dan sebagainya kita udah ingat. Kita lupa untuk berdiam diri. Tapi kan saya udah datang kepada Tuhan, tapi Tuhan belum jawab. Bagian kita adalah berdiam diri. Ada orang lain ketika menghadapi persoalan dia akan berusaha sekeras mungkin. Dia akan mencoba sesuatu karena kalau nggak mencoba mungkin rugi. Karena ada peribahasa berkata daripada air liur meleleh, mendingan diikuti aja makan asamnya. Jadi saya perhatikan dengan baik, ada orang yang mencoba dengan usahanya untuk mendapatkan jawaban atau mendapat solusi terhadap persoalan yang dia hadapi. Saul, raja ini adalah raja yang hebat di masanya. Tetapi kita melihat dia pergi kepada perempuan tukang tenung. Dia mencari jawaban dalam keadaan yang terjepit. Pasal 28 ya. Tetapi 2 pasal kemudian dari kitab yang sama, pasal 30, 1 Samuel 30 ayat 6, Daud juga mengalami pengalaman yang sama, terjepit. Anaknya dibawa lari oleh orang, istrinya dibawa lari, harta kekayaan dibawa orang. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya di saat dia terjepit. Nah, coba lihat, solusinya seharusnya sama, caranya berbeda. Nah, kita perhatikan bahwa setiap orang akan menikmati jawaban, apapun cara kita, apapun cara kita. Cuman apakah solusi itu sesuai dengan kehendak Allah atau bertentangan dengan kehendak Tuhan? Saul yang minta Samuel untuk bangkit kembali. Yang bangkitkan bukan Samuel, tapi setan yang menyerupai Samuel. Saudara perhatikan dengan baik. Setan tidak mengetahui masa depan. Nggak bisa. Setan tidak mengetahui masa depan. Tapi setan menguasai masa lalu kita. Itulah sebabnya ketika Hawa digoda oleh iblis, iblis tidak bicara tentang masa depan. Tetapi iblis berbicara tentang pengalaman yang sudah lalu kemarin. Apa kata firman Allah? Apa kata Allah kepadamu? Oh, kata Tuhan, jangan makan pohon ini, buah dari pohon ini.
Tapi iblis berkata, oh enggak, justru kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Dia tidak bicara tentang masa depan, tetapi iblis mengetahui masa lalu. Nah, sama dengan saya dan saudara. Kenapa setan suka membuat kita kalah? Karena dia selalu ingatkan kita tentang masa lalu kita, pengalaman kita yang gelap, pengalaman kita yang kelam, kegagalan masa lalu kita. Tapi dia tidak pernah ingatkan kita bahwa Yesus ada di depan dan memiliki masa depan untuk saya dan saudara. Setan tidak pernah bicara tentang pengharapan, tidak pernah berbicara tentang masa depan. Tapi setan selalu bicara tentang kejatuhan, bagaimana kita jatuh, bagaimana kita jatuh, bagaimana kita jatuh. Tapi berbanding terbalik dengan Tuhan Allah kita, dia selalu menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan haleluya. Saya perhatikan dengan baik di sini. Maka kita menemukan bahwa Saul mencari perengsok, mencari jawaban di luar dari kehendak Allah. Dalam keadaan yang terjepit. Nah, berapa banyak kita dalam masa pandemi ini sedang dalam keadaan terjepit, kemudian kita mulai mengingat solusi, mengingat jawaban, cari jalan keluar yang bukan sesuai dengan kehendak Allah. Saudara mau percaya atau tidak percaya, tetapi karena ini adalah firman, maka secara pribadi saya mempercayai firman ini dan mengajak kita untuk mempercayai hal yang sama, bahwa 1 Korintus pasal 10 ayat 13, apabila engkau menghadapi jalan yang tertutup, Allah kita adalah Allah yang setia. Nah, bagaimana Pak? Saya sudah berdoa seperti Saul. Hidup ini seperti di padang gurun, belum ada jawaban. Dengar, waktu Tuhan ketika datang, itu adalah waktu yang terbaik. Sekali lagi Billy Graham berkata, saya telah bolak-balik baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak menemukan yang tidak baik dalam firman Allah, karena semuanya adalah baik. Nah, itulah sebab sudah lihat ketika ada orang yang melakukan firman Allah, betapa enteng hidupnya. Beberapa hari lalu teman kami, orang tua murid di sekolah dipanggil Tuhan. Beliau seorang yang hebat, seorang pengacara yang berkantor di salah satu instansi internasional. Wah, ini lembaga internasional, luar biasa saudara. Satu waktu dalam kami makan sarapan sama-sama, dia berkata begini, saya kepingin ya jadi hamba Tuhan. Saya bilang, loh Bapak kan itu pengacara, dan pengacara lagi pengacara di lembaga internasional. Dia bilang begini, saya kalau duduk di gereja duduk paling belakang, tapi saya melihat pendeta saya. Dia bilang, kenapa? Pendeta saya itu gak pernah mukanya kalau gak senang. Mukanya senang. Padahal saya tahu pendeta saya ini banyak masalahnya. Tapi kenapa dia senang ya? Dia sukacita selalu. Nah saudara, hanya karena senang inilah dan sukacita inilah dia bilang, saya ingin jadi hamba Tuhan. Mungkin dia berpikir kalau jadi hamba Tuhan senang selalu saudara. Dia akan meninggalkan pekerjaannya yang lama sebagai seorang pengacara di lembaga internasional. Dia pingin karena untuk sukacita dan mengalami kebahagiaan. Dia pikir untuk jadi hamba Tuhan pasti hidup jadi sukacita dan bahagia. Saudara, semua orang bisa bahagia karena ada kekuatan firman Allah. Katakan haleluya. Keuangan kita, harta, pangkat, kedudukan kita tidak menjamin untuk kita bahagia. Tapi bahagia kita kalau kita hidup dari keberkatan, dari kuasa firman. Kenapa Musa gak bersungut? Sekali lagi karena dia menerima firman. Kenapa orang Israel bersungut? Karena mereka hanya pendengar yang setia. Kenapa Saul melupakan Tuhan? Karena dia telah melakukan pelanggaran terhadap firman Allah. Di sini kita mempelajari, saya sangat diberkati dengan ini, firman Allah ini. Diingatkan terus, ya tujuannya direndahkannya hatimu supaya engkau dilatih, dikosongkan dirimu supaya engkau menerima berkat pada akhirnya. Sebab dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tidak ada titik, koma atau satu iota pun yang tidak digenapi kepada orang Israel. Nah itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam masa perjanjian baru, ingat, yang sudah terjadi di masa lalu akan terjadi di masa di kemudian hari.
bahwa tidak ada satu titik koma atau satu iota pun dari firman Allah yang tidak akan digenapi. Masa lalu sudah pernah terjadi bahwa apa yang dijanjikan Allah semua telah terpenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semua 100% absolut telah digenapi oleh Tuhan. Nah, sesudah itu digenapi, orang Israel mempunyai hidup suasana baru. Seperti lembaran baru yang baru dibuka. Mereka akan melangkah kepada satu kertas kosong dan mereka akan mengisi kertas kosong itu dengan pengalaman iman bersama dengan Allah. Mereka akan menghadapi kesukaran, mereka akan menghadapi pergumulan, mereka akan menghadapi kesulitan. Tapi berita baiknya di depan mereka berjalan Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya dalam kekuatan, dalam iman yang besar, di dalam kesanggupan karena kekuatan Allah, Paulus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Saudara, kita harus tetap percaya. Seperti firman Allah minggu lalu, tetap percaya Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Hari-hari ini jadi pergumulan kita bersama. Enggak ada orang yang enggak menghadapi pergumulan hari-hari ini. Betapa pemerintah kita berusaha keras untuk melakukan pekerjaan mereka demi pemulihan bangsa. Betapa masyarakat berusaha keras supaya terhindar dari pandemi COVID-19 yang semakin menjadi-jadi. Tetapi saya yakin waktu Tuhan waktu yang terbaik. Sebab dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Saya ingin bertanya kepada kita sebelum saya akhiri firman Allah ini. Kira-kira seberapa banyak kita sudah dengar tentang janji Tuhan dalam hidup kita? Sudah berapa banyak kekuatan firman Allah yang sudah kita terima? Sudahkah kita mendengar bahwa Yesus itu penyembuh? Sudahkah kita mendengar bahwa Yesus itu penolong? Sudahkah kita mendengar bahwa Yesus itu membantu saya dan saudara? Sudahkah kita ngerti bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita membantu kita dalam kelemahan kita? Sudahkah kita ngerti bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur yang sejati? Sudahkah kita tahu bahwa Roh Kudus itu memberi damai sejahtera kepada hidup kita? Dan sudahkah kita dengar firman Allah, kata Yesus, bahwa apa yang kuberikan kepadamu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu? Dan sudahkah kita terima berkat firman Allah bahwa Yesus telah mengalahkan dunia? Bukankah kita sudah dengar firman Allah bahwa iman yang besar mengalahkan persoalan kita? Dan bukankah iman yang kecil bisa memindahkan gunung? Seberapa besar firman yang sudah kita terima? Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya? Atau ini hanya sekedar menjadi, yang penting saya orang Kristen, saya taat saja. Tapi ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang tak terselesaikan sampai hari ini, mungkin di antara kita sempat berpikir, saya harus seperti Saul, pergi kepada tukang tenung. Saya harus pergi ke paranormal untuk menyelesaikan persoalan saya. Saya mungkin pergi kepada orang-orang yang bisa membantu saya karena dia adalah orang yang berduit atau beruang. Perusahaan saya belum gol, apakah saya harus mendekati diri kepada orang-orang yang duduk di bangku singgah sana sebagai pejabat, karena kalau saya minta tolong sama dia, mungkin dia akan berkata ya dan pekerjaan saya bisa gol dan sebagainya. Hari ini saudara, Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada manusia dengan segala kemewahan manusia. Tapi ayat 7 dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Allah. Pilihan di tangan kita, mau andalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Berapa banyak kita yang kecewa ketika kita mengandalkan manusia dan terus mau mencoba lagi. Tapi saya percaya orang yang selalu mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu berharap kepada Dia. Kenapa? Karena kita nggak pernah dibuat kecewa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kenapa kita harus beribadah? Karena ada rahasia besar di balik ibadah kita. Kalau ada anak-anak nanya, untuk apa? Karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Seperti apa perkara yang besar? Tuhan telah memenuhi segala kebutuhan Israel. Apa yang dijanjikan Allah semua telah terpenuhi. Pada akhirnya Tuhan selalu melakukan hal-hal yang baik. Mungkin rasanya kok pahit ya, iya karena kita dilatih. Bangun pagi itu nggak enak, beribadah itu kalau nggak biasa nggak enak saudara. Tapi kalau kita sudah terlatih menjadi orang yang bangun pagi dan suka ibadah,
maka semua itu akan jadi enak, saudara. Melakukan firman Allah itu enggak sedap karena bertentangan dengan dosa. Tapi kalau kita sedang melakukan firman Allah akan jadi kebiasaan baik buat saya dan saudara. Katakan amin, saudara. Semua harus dilatih. Karena sekali lagi latihan fisik mempengaruhi fisik supaya kita sehat jasmani. Tapi kalau kita beribadah sudah pasti kita sehat rohani. Kalau kita beribadah kepada Tuhan pasti kita menikmati kekekalan. Itu adalah janji firman Allah. Saya nggak pernah ragu dengan kekuatan firman. Karena saya tahu siapa Yesus saya. Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi dia mengajarkan kita sebagai anak-anaknya untuk bertumbuh jadi orang besar, jadi orang dewasa. Saya sudah bilang kemarin kalau ada pencuri datang, kalau bapak ada pencuri datang sudah pasti orang tua akan bilang sama anak yang di bawah 10 tahun, undur ke belakang, papa yang maju ke depan. Tapi kalau ada pencuri datang anaknya udah umur 20-an tahun, 30-an tahun ketika ada pencuri datang, bapaknya bilang begini, nak sembunyi di belakang, papa aja yang maju. Dan tuh anak bersembunyi, keterlaluan saudara. Sama dengan ikut Tuhan, masih awal-awal dilatih sakit iya, tapi kalau udah terbentuk otot iman kita, urat iman kita udah baik, masalah kita udah bagus saudara, kita pasti akan bisa melakukannya sendiri. Kenapa? Karena kita udah terlatih. Orang lain tinggal membantu saya dan saudara. Karena ada titik-titik kelemahan yang dari kita sendiri tidak dapat kita atasi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang melatih saya dan saudara. Daud berkata, dia Allah yang melatih tanganku untuk berperang. Orang gak bisa berperang tiba-tiba bangun pagi, lahir langsung bisa berperang. Tapi orang harus dilatih untuk berperang. Daud berkata, Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Tuhan melatih iman kita untuk berperang melawan musuh. Musuh siapa? Kuasa gelapan, iblis setan, roh-roh jahat, penguasa di udara. Supaya kita menang atas setiap pergumulan-pergumulan iman kita. Yang pada akhirnya kita harus menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Tapi saya yakin selama hidup Tuhan pasti akan menggenapkan kuasa janji firman-Nya. Karena tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Mulai dari suku Ruben memiliki warisan, sampai kepada Benyamin, anak yang paling bungsu, anak laki Israel, dia juga menikmati warisan. Mereka telah menikmati pembagian tanah-tanah yang seperti yang sudah diundikan dan ditentukan. Ya, Imam Eleazar dan Yosua yang membagikan tanah kepada ke-12 suku. Luar biasa. Tidak ada satu suku dari 12 yang tidak menikmati bagian warisan. Saya mau nanya kepada saudara, terlalu sulitkah bagi Allah untuk memberkati kita sebagai anak-anaknya? Yakub, 12 anak Yakub semuanya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asalkan kita seperti Yakub yang taat akan firman Allah, maka saya yakin mereka akan kebagian warisan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan haleluya. Karena tidak ada yang tidak dipenuhi dari setiap janji firman Allah. Pasti terpenuhi. Engkau sakit, engkau disembuhkan. Berita baik bagi kami adalah banyak jemaat yang sudah mengalami pemulihan telah disembuhkan. Mereka bergumul menikmati penyakit yang luar biasa, infeksi pandemi COVID-19. Tapi hari ini mereka mendeklarasi kalau mereka telah sembuh, mereka telah menang. Katakan haleluya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, dia melatih kita supaya iman kita bertumbuh, andalkan Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya akhiri firman Allah sampai di sini, naikkan iman kita supaya kita tetap bertekun dan tetap mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Kami di sini, saudara, kami di sini yang melayani. Kami tidak lebih hebat dari orang lain, kami tidak kuat seperti orang lain, tapi kami kuat karena kekuatan firman Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian waktu Tuhan yang terbaik. 4 tadi. Udah. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan GPD Medan, hari ini saya menikmati berkat firman Allah. Kami tidak tahu persoalan yang saudara hadapi. Sebagian kami mengerti, kami mengenal, tapi mungkin ada hal yang saudara tidak mau sampaikan atau beritahukan kepada kami atau kepada sesama kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sedang berkumpul dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan mengenal hati kita, Tuhan mengenal kemampuan kita, Tuhan mengenal kesanggupan kita. Tapi dengar, Dia selalu menawarkan diri bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu ada untuk saya dan saudara. Mari kita datang kepada Dia mengucap syukur, bilang Tuhan terima kasih bahwa saya telah menerima berkat-Mu. Saya telah menerima jawaban atas waktu Tuhan. Saya sudah terima jawaban, entah itu hari ini, entah itu besok, tapi saya sudah terima dalam nama Yesus. Saya sudah terima kesembuhan, saya sudah terima kekuatan baru, saya sudah terima jalan keluar, saya sudah terima kelepasan, saya sudah terima kebebasan, saya sudah terima hidup yang kekal, saya sudah terima berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kalau itu menjadi iman kita, kita taruh tangan kita di dada kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati saya dan saudara. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Kita berdiri bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Naikkan pujian ini, oh dengan imanmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melatih kami, Walau kadang mengosongkan hati kami supaya diisi dengan janji-Mu, supaya semua yang dijanjikan bisa dipenuhi, tergenapi dalam hidup kami. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, mau bertahan, ku tetap percaya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Tidak sekedar kami menaikkan pujian, tapi kami mengimani dan percaya bahwa melewati setiap pencobaan kami mau tetap percaya, menyerahkan iman kami terhadap janji Tuhan, bahwa waktu Tuhan yang tepat untuk menolong kami. Sebab waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat untuk menolong kami. Maka kami ditolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, kami terima berkat firman Allah ini dalam nama Tuhan Yesus, serta mengucap syukur. Dan kita semua yang telah diberkati dengan berkat firman, dengan suara nyaring, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Saya akan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Allah. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ini. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, nanti sebentar sore ibadah rekordер pagi ini akan dibagikan melalui link YouTube GPDI Beth Eden Kemayoran. Ya, kita sudah tahu semua, saudara dapat menikmati ibadah kalau saudara yang belum sempat beribadah. Puji Tuhan. Ada ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini, kemudian hari Selasa ibadah keluarga muda, dan hari Kamis ada santapan rohani, hari Rabu santapan rohani, Kamis ada ibadah wanita jam 5 dan kaum pria setengah 8 malam. Jumat ada ibadah, ada doa dan puasa, dan ada kebaktian pemuda remaja. Hari Sabtu seperti biasa persiapan untuk Minggu, pelayanan hari Minggu, dan hari Minggu kita jumpa lagi dalam ibadah raya. Ya, puji Tuhan, selalu sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur, percaya Tuhan Allah serta kita. Jangan lupa tetap pakai masker seperti himbauan pemerintah untuk kebaikan bersama, cuci tangan, kemudian jaga jarak atau menghindari kerumunan. Ini penting sekali untuk saya dan saudara. Dan kalau memang tidak perlu, ya tetap di rumah saja. Kalau ada yang perlu, lakukan, tindaki dalam iman, dalam nama Yesus. Tuhan menjaga memelihara kita. Puji Tuhan. Saudara, saya sampaikan ada berita duka kemarin. Yang pertama, satu anggota jemaat kita, Bapak Iwan ya, Ko Iwan dipanggil Tuhan. Kemudian beberapa hari lalu Ibu Rita Siahaan, istri dari Bapak Haslen atau adik dari Ibu Linda Siahaan. Kita tetap berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang bersedih. Sebagai manusia, secara manusia kita sedih, tetapi dalam iman tentunya kita tahu orang-orang yang kita kasih itu sekarang ini sudah ada di mana. Mereka telah bersama dengan Yesus dalam kebahagiaan. Tinggal kita yang masih tinggal berjuang, bergumul. Itulah sebabnya kita harus tetap kuat dan setia iring Tuhan. Haleluya. Ya, itu berita duka. Kita bantu doa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Ya, saya sudah sampaikan tadi, banyak jemaat yang udah melapor, puji Tuhan sudah pulih, sudah sembuh. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kita tetap berdoa khusus untuk saudara Dedi, ya, anak dari Bapak Lim Katai, kemudian Bapak Robert Daniel. Kita berdoa supaya beberapa hari ke depan sudah pulih sehat sempurna. Keluarga Pak Huka, ya suami istri anak-anak, puji Tuhan sudah sehat semua. Semua ini adalah kebaikan Tuhan. Ya, Ibu Surbakti, Ibu Lena Jaya, Ruli, Ibu Bapak Srianto, Syasya, ini sudah sehat saudara ya. Stella sudah sehat. Semua karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kita tetap berdoa. Ya, kita berdoa juga untuk Ibu Vera, Ibu Bapak Wendy, ini anak dari Cienti. Tuhan tolong senantiasa ya, juga untuk Tante Vin dan cucunya Sandi. Tuhan tolong buat Ibu Rita, ya, Rita Perang Dede. Tuhan tolong Ibu Ita Perang Dede, ya, sama yang paling kecil, ya, Tuhan tolong, Tuhan berkati, beri sehat, beri sembuh dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Persembahan persepuluhan sudah dapat berikan atau kembalikan di nomor-nomor rekening yang sudah ada. Saudara yang berhari ulang tahun selama sebulan ini, terlebih di minggu yang akan datang ini, selamat berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap jaga kesehatan kita. Jangan lupa saling mengasihi, mendoakan, memberkati satu sama yang lain. Karena itu yang harus kita lakukan selama kita ada di dalam dunia. Ya, anjuran pemerintah, bekerja dengan maksimal, belajar dengan maksimal, beribadah juga dengan maksimal. Ya, jangan karena ibadah online kita ibadah semaunya, tapi kita mau sungguh-sungguh beribadah karena kita tahu kepada siapa kita sedang beribadah.
semua yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai dengan luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita segera selesaikan ibadah kita yang diberkati Tuhan. Ya, saya harap dan berdoa seluruh jemaat GPD Beth Eden adalah jemaat yang sehat, menyenangkan hati Tuhan, dan jemaat yang diberkati dan memberkati bagi kemuliaan Allah. Kita angkat tangan kita. Bapa di sorga, setiap tangan yang terulur tanda kami menyerah dan berserah kepada Allah. Tanda ketidaksanggupan kami sebagai manusia yang terbatas, tapi ketika tangan kami terangkat kepadamu, kami tahu tangan ini diarahkan kepada Allah yang tak terbatas, kepada Allah yang maha kuasa. Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Beri kemenangan dengan tangan kananmu yang gemilang-gemilang itu, yang selalu memberikan kebebasan dan pertolongan kepada kami, mengangkat kami. Apabila kami jatuh tidak sampai tergeletak, demikianlah kata firman-Mu. Kalau kami sakit, kami disembuhkan, kami lemah, kami dikuatkan, kami menghadapi pergumulan, kami ditolong oleh Tuhan, dihiburkan. Yang berduka, keluarga-keluarga yang berduka, dihiburkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami terima seluruh janji berkat firman Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh Allah. Setiap anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kaum bapak, kaum ibu, seluruh jemaat Beth Eden diberkati oleh Tuhan. Gembala sidang kami diberkati oleh Allah dengan kesehatan, kekuatan yang penuh oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang selalu terulur menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Mereka yang suka membantu, memberkati, diberkati mereka dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan, berkati mereka dalam nama Yesus. Persembahan-persembahan yang diberikan dalam nama Yesus diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami berdoa khusus untuk bangsa ini. Kami bergumul Tuhan untuk bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia. Pemerintah yang ada di dalamnya, mulai Tuhan pemerintahan dari Bapak Presiden sampai pemerintah yang ada Tuhan di daerah-daerah, di pelosok atau pedusunan, lingkungan-lingkungan yang ada sertai bangsa ini, negara kami dan pemerintahan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di seluruh bangsa ini terjadi di dalam nama Yesus. Oleh kehendak Allah, waktu Tuhan pandemi COVID-19 dilalukan Tuhan, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Baik di Indonesia bahkan seluruh dunia. Kami tahu semua sedang terjadi karena Allah menggenapkan firman-Mu. Tapi kami minta dalam belas kasihan Tuhan, selamatkan bangsa kami. Ya, anak-anak Tuhan berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa untuk pemulihan bangsa. Kami yakin doa orang benar apabila dinaikkan dengan sungguh-sungguh besar kuasa-Nya, dan terjadilah shalom di tengah bangsa kami. Damai sejahtera Allah turun dan melimpah, dan seluruh masyarakat Indonesia diselamatkan, dimuliakan dan dipulihkan oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu, dan saatnya kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami mau terima berkat yang terbesar, yaitu berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan, damai sejahtera baik sukacita dari Allah Roh Kudus yang selalu dan senantiasa menyertai hidup kami, memberkati kami, melingkupi kami, mulai sekarang baik besok bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan di dalam berkat nama-Mu kami berdoa menyelesaikan ibadah ini dan terima bagi kemuliaan Allah, dan kami mengucap syukur. Dan kita semua yang telah diberkati Tuhan, kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap kuat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.
Selasa, doa rantai Komisi Wanita dimulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ibadah keluarga muda Selasa pukul setengah 8 malam via Zoom meeting. Hari Rabu ada santapan rohani yang akan dibagikan melalui channel YouTube GBDI Beth Eden. Hari Kamis, ibadah Komisi Wanita pukul 5 sore via Google Meet. Ibadah Komisi Pria pukul setengah 8 malam via Zoom Meeting. Doa puasa hari Jumat, sesi pertama dimulai pukul 10 dan sesi 2 dimulai pukul 3 sore. Ibadah BIYG hari Jumat pukul 8 malam via Google Meet. Hari Minggu, ibadah raya diadakan secara online pukul 8 pagi melalui YouTube channel GBDI Beth Eden. Ibadah sekolah minggu dimulai pukul 11 pagi dan tunas remaja dimulai pukul 11 via Google Meet. Berikut daftar jemaat yang berulang tahun bulan ini. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening Ibu Gembala. Dan untuk persembahan dapat mentransfer ke nomor yang sudah tertera. Demikianlah jadwal kegiatan sepekan GPDI Beth Eden Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.